Ya, halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang variabel, sebuah konsep yang sangat penting untuk programming. Gak cuman Python aja yang pakai konsep variabel ini. Semua bahasa pemrograman kayaknya pasti pakai variabel deh. Oke, mari kita mulai pembelajarannya ya. Kita buat file baru di sini. Kita buat namanya variabel.py. Oke, untuk ngejalaninnya. Oke, udah bisa. Kemudian untuk penjelasannya mungkin variabel itu adalah sesuatu yang dapat menyimpan informasi. Nanti informasi itu bisa kita gunakan lagi untuk program kita gitu. Nah, misalkan Budi punya uang 300. Nah, kita bisa buat variabelnya kayak gimana gitu. Nah, ini cara membuat variabel. Kan uang gitu ya, kita nama variabelnya apa, terus kita pakai operator sama dengan gitu. Nah, ini mengassign misalkan 300. Nah, ini mengassign 300 ke variabel uang gitu. Nah, di sini. Dan si variabel uang ini nantinya bisa kita pakai-pakai lagi gitu di kemudian. Misalkan kita mau bikin print uangnya gitu ya, terus kita tampilin. Nah, ini bisa dipakai gitu uangnya. Jadi kita bisa nge-store nilai 300 ini di variabel uang. Nah, ketika kita mengassign suatu data ke variabel gitu, komputer kita itu akan menyimpan datanya itu ke dalam memori gitu. Kita bisa pakai built-in function yang namanya ID di Python gitu ya untuk mengetahui memorinya disimpan di mana gitu. Nah, ini misalkan kita melihat ID dari variabel tuh bisa pakai yang namanya ID terus variabelnya. Nah, kalau misalkan kita print di sini, kita print. Nah, ini memorinya disimpan di sini gitu ya. Variabel kita di Python. Sebenarnya kita nggak terlalu perlu untuk mengetahui ya. Ya ini gimana komputer aja gitu mau naruh variabelnya di mana. Seperti itu. Tapi ini mungkin penting juga. Meskipun kita bisa membuat nama variabel sesuka kita gitu ya. Ini misalkan mau bikin variabel namanya uang budi. Ini bukan utang budi ya. Kalau utang budi dibawa mati gitu teman-teman. Ini uang budi misalkan banyak sekali. Nah, ini bisa aja membuat nama variabel sepanjang mungkin atau misalkan kalau mau curhat ketika cinta memandang bisa, tapi jangan curhat di komputer gitu teman-teman ya, buat apa. Ini variabel itu bebas banget, tapi kalau di Python meskipun kita buatnya bebas, ada best practice-nya teman-teman. Jadi misalkan ya yang pertama, kalau bisa si bukan kalau bisa sih ya, best practice itu apa ya? Yang sebenarnya eh, harus dilakukan gitu karena ini bakal memudahkan kita ke depannya. Jadi misalkan variabel harus dibuat snake case. Nah, snake case itu kayak gimana? Snake case itu kalau misalkan ada variabel ya dari dua kata, misalkan uang budi, jangan dibuat kayak gini, tapi dibuat ada underscore-nya kayak gitu. Nah, nanti misalkan kita assign misalkan 350 gitu uang budi. Nah, ini namanya adalah snake case. Jadi dia mengularnya itu dipisahin pakai underscore. Jadi kalau misalkan yang kayak tadi ya uang budi banyak, nah ini juga bisa kayak gitu ya. Tapi ini nggak perlu juga sih uang budi banyak, banyak kan relatif gitu ya. Ini misalkan uang budi aja. Oke. Atau misalkan ada uang budi sama uang andi gitu. Ya, namanya uang budi dan andi misalkan kayak gitu. Itu juga namanya snake case gitu ya. Misalkan 600. Nah, itu. Oke, variabel harus dibuat snake case, terus dimulainya harus dengan huruf kecil atau underscore. Jadi dimulai harus dengan huruf kecil atau underscore. Nah, ini misalkan kayak ini kan ya dimulainya dengan huruf kecil. Jadi ini bisa atau pakai underscore bisa. Misalkan uang budi gitu ya. Nah, ini bisa, tapi kalau di variabel di Python sendiri ini tuh sebenarnya disebut dengan
private variable gitu. Nanti yang mungkin bakal dibahas lebih lanjut kalau kita udah belajar tentang OOP. Nah, tapi ya sebisa mungkin kalau misalkan bukan untuk OOP ya gitu ya, kita mulai dari dengan huruf kecil aja kayak gitu. Uang Budi gini ya, 10. Uang jangan Budi lagi deh ya. Uang Andi mungkin 250 kayak gitu. Nah, ini kalau dimulai dengan huruf kecil. Nah, jangan dimulainya pakai angka ya teman-teman, kayak misalkan eh, 250 uang Andi. Nah, ini aja langsung dikasih tahu ya warnanya merah gitu. Nah, ini jangan, eh, kita harus dimulai dengan huruf kecil atau underscore. Nah, tapi kalau misalkan udah dimulai dengan huruf kecil atau underscore, itu bisa ada kombinasi antara huruf, angka, sama underscore. Nah, ini bisa, jadi misalkan uang Andi ada 250, uang Andi 250 gitu, itu bisa kayak gini. Nah, ini bisa. Jadi ada kombinasi angka di tengahnya. Nggak cuma di sini doang, misalkan angkanya misalkan mau di, jangan di akhir gitu. Misalkan di sini 250, atau kalau ya Andi 250, atau misalkan alay gitu ya, uangnya uang gini, nah itu bisa. Tapi ya kalau bisa, eh, sejelas mungkin lah ya kita ngasih nama. Oke, terus yang terakhir nih, kita jangan sampai mengoverride keyword. Jadi di Python itu ada yang namanya keyword. Jadi kita jangan mengoverride keyword. Nah, ini misalkan keywordnya kalau di Python ya ada misalkan if. Nah, ini langsung berubah tuh warnanya. Berarti itu merupakan sesuatu yang penting gitu di Python. Misalkan else, terus continue, terus break, ini juga while ada, terus for, ada in gitu. In, terus lambda misalkan. Nah, ini bisa kita lihat warnanya berubah ya kalau di VS Code. Nah, ini artinya eh, keyword-keyword ini tuh merupakan keyword yang punya makna gitu. Nah, jangan sampai ya kita buat variabelnya seperti ini. Misalkan if sama dengan 200. Nah, nanti ini fungsi dari si if-nya bakal nggak jalan lagi gitu karena udah diassign ke 200. Jadi mengoverride fungsi yang udah ada sebelumnya. Jadi ini jangan sampai. Dan untuk kalau misalkan kalian mau lihat list keyword-keyword yang ada di Python, bisa kalian Google aja gitu. Nah, ini eh, mungkin kita ini ya, jangan dilakukan. Oke. Terus teman-teman yang perlu diperhatiin juga ya, kita buat variabel itu sebisa mungkin mudah dimengerti oleh kita sendiri dan tim kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita kerja sama tim lain ya, sama orang lain gitu. Jangan sampai kita buat variabel tapi kita sendiri nanti bingung gitu ngebaca variabel itu apa. Misalkan banyak orang misalkan A sama dengan 300, B sama dengan 720. Nah, ini A sama B itu apa gitu ya. Jadi sebisa mungkin sih bikin eh, variabel itu yang jelas gitu. Misalkan yang kayak tadi ya, uang Andi, uang Budi misalkan, atau misalkan hasil panen kalau misalkan kita kerja di bidang pertanian gitu ya, hasil panen misalkan 300 gitu. Nah, ini bikin apa, bikin variabel kalau bisa sedeskriptif yang kita mau bisa dan jelas gitu. Jadi programmer yang bagus itu sebenarnya programmer yang bisa buat variabel. Ini mungkin terlihat sepele gitu penamaan variabel, tapi ini bakal berpengaruh banget ke depannya gitu kalau misalkan kita bisa bikin variabel yang jelas dan deskriptif. Nah, ini juga sebenarnya variabel tuh bisa di reassign teman-teman. Jadi kayak gimana nge-reassign, misalkan ada uang Andi gitu ya. Uang Andi sama dengan 300. Tadi uang Andi berapa ya? Uang Andi 250 gitu. Terus uang Budi ini 350. Nah, jadi kurang budo ya, bukan budo, Budi. Nah, terus kita misalkan mau buat lagi sebuah variabel baru yang namanya uang semuanya gitu. Nah, ini adalah penjumlahan antara uang Andi sama uang Budi gitu ya. Nah, ini bisa. Jadi kalau kita lihat hasil dari uang semuanya, oke. Nah, ini 600 gitu uang semuanya.
karena penjumlahan antara uang Andi sama uang Budi. Yang perlu diperhatikan juga, variabel itu sebenarnya kayak sensitif. Jadi kalau misalkan ada uang Andi 250, nah ini beda dengan uang Andi 250 seperti ini. Jadi U-nya besar, A-nya besar, sama ini yang U-nya kecil sama A-nya kecil. Jadi bisa dibilang uang Andi gitu ya tidak sama dengan uang Andi yang seperti ini. Nah, ini harus diperhatiin juga. Kadang suka bingung di mana ini salahnya gitu ya, errornya. Ternyata variabelnya penulisannya beda, huruf besar huruf kecilnya gitu. Nah, ada juga untuk penamaan konstanta gitu ya. Constants gitu. Ini naming convention di Python itu kita huruf besar semua. Jadi misalkan kalau di matematika ada namanya pi, ini kan 3,14 ya. Nah, ini ditulis dengan huruf besar semua. Nah, itu juga kalau misalkan nanti ada kecepatan cahaya gitu. Nah, ini kalau bisa ya kayak gini gitu nulisnya, huruf besar semua. Ini artinya jangan diubah-ubah. Ini namanya konstan gitu variabelnya, seperti itu. Karena kan kita bisa tahu sendiri ya, variabel bisa di-assign. Oke, misalkan ini 3, berapa ya? 3 juta lah ya. 3 juta meter per second. Seperti itu. Nah, oke teman-teman ya, sekian dulu nih video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.